Pembelajaran kali ini adalah tutorial entry jurnal dokumen transaksi pada soal kasus PT Berkah. Baiklah, Ibu mulai. Untuk dokumen transaksi yang pertama, kalian simak. Di sini adalah voucher kas kecil. Keterangannya di sini adalah pengeluaran kas kecil untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan, yang berarti bahwa pengeluaran kas secara umum, maka pilih banking. Kemudian pilih spend money. Karena di sini yang dikeluarkan adalah kas kecil, di mana kas kecilnya menggunakan sistem dana fluktuasi, berarti setiap terjadi pengeluaran kas kecil dicatat. Maka di bagian pojok kanan atas, undeposit fund kalian ganti menjadi petty cash. Tax inclusive buang. Cek number, isikan nomor voucher kas kecilnya sambil kalian simak soalnya. V KK 12.1. Tanggalnya adalah tanggal 2 Desember 2013. Jumlah uangnya adalah 800.000. Oke, memo dan pay nggak usah diisi. Cut dan pay, maaf ya, Ibu ulang ya, yang cut dan pay tidak usah diisi. Memo isikan aja keterangan yang ada di soal. Tidak perlu semuanya, asal mewakili tidak masalah ya nak ya. Pembuatan brosur untuk iklan, berarti di sini beban iklan kita pilih. Di mana beban iklan ada di kepala 6. Beban iklan berarti advertising expense sebesar 800.000. Record untuk menyimpan. Dokumen 1 selesai. Kita lanjut ke dokumen 2. Dokumen 2 kalian simak. Faktur. Kopnya PT Berkah, berarti penjualan secara kredit. Berarti yang kita pilih adalah penjualan secara kredit. Penjualan berarti sales, enter sales. Kalian simak soalnya. Dijual kepada siapa? Toko Alek. Tax inklusif buang. Kalau tax inklusif kalian contreng, artinya harga sudah termasuk pajak. Tapi jika harga belum termasuk pajak, nanti pajaknya dihitung tersendiri, maka tax inklusif buang. Dalam hal ini buang ya, hilangkan tax inklusif. Invoice, isikan nomor faktur. FPJ 12.1. Tanggalnya adalah tanggal 2 Desember 2013. Customer PO, nomor pesanan, ada isi nggak ada lewat. Kebetulan di sini tidak ada. Layout, ini adalah layout untuk service, untuk perusahaan jasa. Karena kita sekarang di dagang, maka layout dirubah. Layout ada di bawah. Klik layout, rubah ke item. Di kolom ship, isikan kuantitas barangnya. Klik di sini, enter, klik di item number, enter, pilih yang pertama AccuCheck, use. Klikkan di bawahnya. Yang kedua adalah pilih auction. Taruh di harga.
Perhatikan angka di sini samakan dengan yang ada di soal. Subtotal 29.500. Freak-nya lihat di sini. Di soal ada freak collected 35.000, maka tambahkan sendiri 35.000. Enter. Nah, teksnya adalah 2.950 sehingga totalnya 32.485. Sudah sama dengan yang di soal. Record untuk menyimpan. Lanjut dokumen 3. Kalian simak soalnya baik-baik. Dokumen 3. Voucher kas kecil. Keterangan pembelian perlengkapan toko. Voucher kas kecil. Ini kita cancel dulu untuk keluar. Berarti pengeluaran kas secara umum. Pilih banking. Pilih spend money. Undeposit fund, karena di sini yang berkurang adalah kas kecil, maka pilih petty cash. Use. Teks inklusif buang. Cek number, isikan nomor voucher kas kecilnya. VKK 12.2. Tanggal 4 Desember. Jumlahnya adalah 500.000. Keterangan ikuti yang ada di soal pembelian perlengkapan toko. Membeli perlengkapan toko, berarti yang bertambah adalah perlengkapan toko. Berarti debitnya adalah perlengkapan toko. Oh, dia aset, berarti kepala 1. Perlengkapan toko, supplies. Berarti yang bertambah adalah supplies sebesar 500.000. Record untuk menyimpan, cancel untuk keluar. Lanjut dokumen transaksi 4. Nah, ini adalah dokumen transaksi 4. Voucher kas kecil lagi. Keterangannya tagihan rekening telepon bulan November 2013. Voucher kas kecil membayar tagihan telepon bulan lalu, berarti dianggap sebagai pengeluaran umum. Kembali banking, spend money. Yang berkurang adalah voucher kas kecil, berarti petty cash. Teks inklusif buang, cek number, isikan. VKK 12.3. Tanggalnya adalah tanggal 5 Desember. Jumlahnya 350.000. Keterangan ikuti saja di soal. Rekening telepon bulan November. Maka di sini debitnya yang dibayar adalah telepon bulan lalu, bukan beban telepon. Jika yang dibayar adalah telepon bulan sekarang atau telepon bulan Desember, yang
di sini yang dipilih adalah beban telepon. Tapi karena berhubung di sini adalah yang dibayar rekening telepon bulan yang lalu, maka dianggap sebagai hutang biaya. Maka debitnya di sini adalah pilih kepala 2 hutang. Berarti ini accrued expense dianggap sebagai hutang biaya sebesar 350.000. Record untuk menyimpan, cancel untuk keluar. Dokumen transaksi 5. Kalian simak baik-baik soalnya. Judulnya adalah bukti penerimaan kas. Lihat keterangan pelunasan faktur, berarti pelunasan piutang. Penerimaan kas tapi berasal dari piutang. Maka ingati, penerimaan kas jika berasal dari piutang, maka yang dipilih adalah sales receive payment. Kalau sudah terbuka, di bagian customer pilih diterima piutang dari toko Dita. ID isikan nomor bukti transaksinya, yaitu BKM 12.1. Tanggalnya tanggal 5 Desember 2013. Jumlah yang diterima adalah sebesar, perhatikan, yang diterima adalah setelah dipotong diskon, berarti 16.335, 16.335. Payment method tidak usah diisi, kemudian di tabel utangnya semula 16.500.000. Di sini ada diskon 165, jadi sisa piutangnya 16.335. Pas. Yang kita terima juga 16.335.000. Maka klikkan di bagian amount applied. Nah. Oke. Sebelum kita record, kita intip dulu rekap jurnalnya dengan cara menekan Ctrl plus R. Nah, akan keluar tampilannya seperti ini. Perhatikan, jika di akuntansi manual, maka debitnya adalah cash in bank 16.335, sales diskon 165, kreditnya account receivable sebesar 16.500.000, gabungan dari 16.335 tambah 165, jadi 16.500.000. Nah, di sini supaya sales diskonnya utuh, tidak terbagi menjadi PPN outcome, di sini supaya sales diskonnya di sini langsung 165, maka langkah kedua adalah nih. Sementara ini sudah ya, kita record terlebih dahulu. Pilih print letter. Langkah kedua, untuk mengakali supaya sales diskonnya utuh, pilih di transaction journal. Date from-nya di sini kita pancing terlebih dahulu 1 Desember 2013. Mulai dari awal kita mengerjakan. Nah, di bagian klik di bagian sales, maka di sini akan kelihatan cari yang ada sales diskonnya. Nih, ada yang di bagian sales diskon, klik anak panah di sampingnya. Kemudian PPN di sini diganti menjadi NT. Use. Nah, sekali lagi, setiap ada diskon, entah itu sales diskon atau purchase diskon, begitu selesai transaksi, buka dulu transaction journal, pilih yang ada diskonnya, buka PPN di sini, kamu ganti menjadi NT.
Ingati baik-baik ya nak ya. Klik OK kalau sudah. Close.